Aduh, mobil deh. Ya. Akhirnya kan, gue bilang apa nih? Ya, ini kan duel panas Jakarta melawan Malut United dengan skor 2-3, tapi duanya buat Malut, tiganya buat Persija nih. Ya. Gimana nih lihat pertandingan tadi nih? Ya, sangat-sangat seru ya Bang Mobil ya. Pertandingan what a game dan what a performance dari Persija Jakarta sih Bang Mobil. Ini Sangat-sangat pertandingan luar bagus biasa banget nih nih, emang. kan? Jual beli serangan juga. Ngeri pokoknya. Pokoknya kita bedah nih pertandingan ini di sini, Fir. Langsung aja Bang Mobil. Hanya di free kick. Bahas bola santai tanpa ribet. Let's go. Oke, Bang Firly, Ya. dengan kemenangan ya kan meraih 3 poin. Ini katanya Persija kagak latihan, Bang Firly. Memang bener kagak latihan, tapi menang 3-2. Ini gimana ceritanya nih? Apa emang mujur? Apa emang taktik yang berhasil? Apa emang ya pemain Persija Jakarta lah yang emang lebih mumpuni ketimbang Malut United gitu. Ya, jadi ini memang kalau gue bilang murni ya, murni dari taktikal yang diberikan oleh Mauricio Souza terhadap Persija Jakarta. Karena kita lihat dari babak pertama Persija Jakarta bermain sangat-sangat cair. Enak banget dilihat dari Persija Jakarta ya di babak pertama dengan skema-skema, dengan melakukan crossing dari house pass lini pertahanan Malut United dan juga melakukan cut inside, cutback yang sangat luar biasa. Ini tentu memang murni ya. Kemenangan ini adalah murni taktikal yang diberikan oleh Mauricio Souza terhadap Persija Jakarta. Itu bukan beruntung nih. Bukan beruntung. Iya. Kagak sempat latihan, Fir. Aduh, itu sih no comment. No comment lah ya. Ngomongin nih, kita jeda pertandingan Persija ini yang sangat rapat ya kayaknya ya. Ya, jadi untuk Persija Jakarta ya untuk pertandingan ini kan menghadapi Malut ini yaitu bermain di sananya jam 8:30 ya. Ya. Dan di waktu Indonesia Barat jam 7 malam. Beda 2 jam. Beda 2 jam lah ya. Seperti itu. Oke, nah kita ngomongin sekarang golnya Bang Fir. Ini gol yang hampir Malut United menyamakan kedudukan juga nih, berbalas-balasan gol yang sangat seru nih. Nah, kita ngomongin gol satu persatu dulu. Gol dari Persija dulu nih, gimana ngeliatnya Bang Fir? Ya, untuk gol pertama diciptakan oleh ini adalah kecerdikan dari Fabio Calonejo Bang Mobil. Kecerdikan dari Fabio Calonejo yang melakukan decision making yang sangat luar biasa ya. Pengambilan keputusan untuk melakukan true pass crossing ke Bruno Tubarão dari sisi kanan Malut United. Dan Bruno Tubarão melakukan overlap ke depan dan melakukan cutback ke Aladin Ajaer dan bisa diceploskan oleh Aladin di menit ke-8 dan berbuah gol menjadi 1-0 di babak pertama oleh Persija Jakarta sih. Itu pakai di cutback bola. Di cutback begitu. Jadi ini kalau gue bilang memang kecerdikan dari Fabio Calonejo Bang Mobil. Melihat Bruno Tubarão di sebelah kanan itu kosong, dia melakukan true pass crossing dan juga Bruno Tubarão juga peka langsung melakukan overlap ke depan dan melakukan cutback dan ada Aladin Ajaer yang bisa menceploskan bola dengan mulus ke gawang Malut United Bang Mobil. Tapi emang nih kita ngomong berarti ini skema nih Bang Fir. Skema itu. Sangat jelas skema ya. Skema itu ya dari Fabio Calonejo. Iya, tapi skemanya enggak yang kelihatan monoton Bang Fir. Betul, variasi serangan dari Persija Jakarta sangat-sangat banyak banget. Oke, nah lanjut kita ngomongin gol kedua. Tadi kan langsung 1 gol tuh Persija Jakarta. Lanjut lagi total 2 gol nih Bang Firdi. Lalu ngeliatnya gimana gol kedua nih? Gol kedua dari Persija Jakarta yaitu diciptakan dari skema juga ya. Skema dari corner kick ala 05 memberikan kepada Bruno Tubarão dan Bruno Tubarão kembali melakukan crossing ke dalam kotak penalti dan ditanduk oleh Jordi Amat. Cakep amat golnya. Itu bola rada melengkung ke arah gawang terus ditambah sundulin lagi tipis. Iya, dari Jordi Amat. Jadi ini memang skema ya. Dari gol-gol Persija Jakarta ini memang benar-benar skema yang diterapkan oleh Mauricio Souza sih Bang Mobil. Bukannya ya maaf ya, bukannya kayak gol-gol ya mungkin banyak yang bilang gol-gol keberuntungan, bukan. Jadi ini memang benar-benar skema yang diterapkan oleh Mauricio Souza terhadap Persija Jakarta. Tapi emang beberapa pertandingan nih mulai adanya perubahan taktik nih. Wah, betul. Yang biasanya lini belakang Rizky Ridho diduetin sama Jordi Amat. Jadi sekarang Rizky Ridho dipakai sama Thales Lira. Nah, Jordi Amat diradein majuin ke depan,
lebih sering membantu penyerangan nih. Apa efektif gak nih menurut lo nih? Betul. Jadi dengan posisinya Jordi Amat ini yang bermain sebagai defensive midfielder ya, agak ke depan, dan Rizky Ridho menjadi tandeman sekarang sama Thales Lira, Jordi Amat ini lebih bisa untuk memberikan supply bola juga dan untuk menjadi jangkar di Persija Jakarta. Ini sangat-sangat membantu ya untuk menjaga stabilitas dari lini tengah Persija Jakarta sih Bang Mobil. Oke. Nah, Jordi Amat sangat luar biasa. Gol cantik dari Persija Jakarta. Gol cantik. Nah, terus Toto ada gol balasan dari Malut United. Ya, Malut. Nah, ini gol balasan ini masuk ke babak kedua ya? Babak kedua. Ini gimana nih lu lihatnya babak ini? Jadi untuk dari Malut United ini, dia di babak kedua sudah mulai untuk meningkatkan intensitas serangan ya di babak kedua dari Malut United ya. Bombardir. Ini sangat-sangat berbahaya sekali untuk Persija Jakarta apabila lini pertahanannya tidak solid ya. Apalagi di gol dari Ciro Alves ini, yaitu dengan kecerdikan dari Prets Butuah yang melakukan terupas crossing dari half space dari lini pertahanan Persija Jakarta dan bisa dimanfaatkan oleh Ciro Alves, dan itu sangat-sangat, kalau menurut gue, skema juga yang diterapkan oleh Malut United oleh pelatihnya Hendro Susilo sih Bang Obil. Iya, kelihatan memang langsung berubah di babak kedua. Langsung berubah dari Malut United ini di babak kedua sedikit untuk meningkatkan intensitas serangan, karena kalau kita lihat dari akhir pertandingan pun dari statistik possession ball tidak berbeda jauh Bang Obil, malah Malut United unggul 51% dibanding Persija. Ya. Karena di babak kedua Malut ini meningkatkan intensitas dan pressingnya mereka dari Malut ini. Iya, apa pengaruh juga nih Bang Firdi faktor apa sih namanya kekurangan konsentrasi para pemain Persija Jakarta, apalagi pas barengan ada pergantian pemain nggak sih dari Persija Jakarta? Ya itu Jordi Amat yang diganti sama Aditya Warman. Nah ini maaf banget ya, gue bilang Aditya Warman untuk pertandingan malam ini belajar lagi deh. Mungkin pemain muda. Ya pemain muda, ya pemain jebolan Akademi Persija Jakarta ya dari Aditya Warman. Jangan kesel ya ibarat kata kalau dibilang kayak gini ya. Terus belajar lagi dari Aditya Warman, lu pasti bisa. Karena apa ya? Karena dengan pergantian Jordi Amat dengan Aditya Warman ini sangat-sangat jelas membuat lini tengah Persija Jakarta jadi jomplang. Iya, jadi ya gue ngeliat kayak udah kurang konsentrasi. Setelah emang Jordi Amat digantikan oleh si Aditya Warman ini gitu. Nah, lanjut nih, Toto. Untungnya nih Persija untungnya lagi berarti Bang Firdi. Belum nyamain kedudukan dulu kan? Oh iya, ngegolin 3-1 oleh skema itu lagi. Alano. Lalu nggak gimana? Bukan. Lagi. Ya ini skema tendangan bebas dari Alano yang digolin oleh Fabio Caloneho. Ini si Alano memberikan passing dekat ke Fabio, dan Fabio menggiring bola melakukan cut inside dekat kotak penalti itu ya hampir jauh di half space ya dari lini pertahanan Malut, dan melakukan pressing ke tiang jauh ya, itu sangat-sangat luar biasa dari Fabio Caloneho ini. Gue merinding banget ngeliat permainan dari Fabio Caloneho malam ini. Merinding gue. Itu tendangan jarak berapa tuh? Ya 30 kali ada. Lebih bisa lebih sih 30 meter lebih. Gol terbaik di minggu ini nggak sih itu? Belum tentu juga sih. Oke, nah terus tahu kartu merah dulu, apa ada gol balasan dulu biar gue lupa nih. Sebelumnya kayaknya sih dari kartu kayaknya sih kartu merah dulu ya, atau gol balasan dulu ya, lupa juga ya. Pokoknya ya. Tahu ada gol balasan. Ya, ada gol balasan dari Malut United. Gimana tuh gol balasan itu bikin takut lagi tuh biar. Ya, jadi untuk di gol balasan Malut United ini yang diciptakan oleh David Da Silva ya. Ini kalau menurut gue David Da Silva ini memang dia tipikal striker yang untuk diberikan suplai bola. Itu bahaya banget ya, David Da Silva ini. Walaupun gue sempat lihat ya, ini di babak pertama DDS gak gerak. Teran apalagi yang sering turun ke bawah itu kayak kagak bisa ngapa-ngapain Bir. Nah, Malut United ini di babak pertama kayak pada lemes mainnya. Di babak pertama, makanya gue bilang babak pertama Persija Jakarta ini mainnya kayak Malut kok mainnya pada kayak AFK semua nih, kayak lemes. Apa emang udah dikunci? Nggak tahu. Ini Bang Firdi. Karena penting nih 3 orang ini. Gue lihat dari stamina juga sih dari para pemain Malut babak pertama kayak agak kurang. Jadi kayak agak lemas-lemas babak pertama. Karena jadinya sempat ketarik hamstring juga tuh si Ciro tuh. Nah, itu makanya untuk di babak kedua mulai Malut United ini mungkin ada tekanan semangat ya dari locker room Malut United. Iya. Dan gol kedua dari David Da Silva itu skema juga sih dari crossing Yance Sayuri ya di half space Persija Jakarta di sektor kanan, dan bisa dimanfaatkan oleh David Da Silva dan akhirnya bisa berbuah gol menjadi 3-2 sih Bang Obe. Itu skema sangat-sangat luar biasa, dan juga ada peluang lagi dari David Da Silva yang nggak kena.
sama David da Silva yang dia mau nendang nggak kena bolanya tuh sama si David. Iya. Jadi nih kalau menurut gua Malut United sebenarnya bisa menyamakan atau bahkan menang di babak kedua comeback. Apalagi sebenarnya handsball Bang Firly ada tuh. Nah, itu yang di menit terakhir yang Aditya Warman itu. Iya. Tapi kalau menurut gue memang tangannya nggak aktif sih ya. Tapi kalau ya terkena tangan. Nah, gini. Iya, tapi nggak aktif. Pasif. Iya, tapi ya sekali lagi terkena tangan ya. Tapi nggak aktif ya. Mungkin setelah pengecekan VAR ya dan dinyatakan decision no goal, jadi ya karena tangannya pasif, tidak aktif dari Aditya Warman. Ya, aktif. Ya kan bermain di Stadion Kiraha. Emang kalau di aktif? Gak tahu dah. Ya makanya alhamdulillah ya 2-3 lah untuk kemenangan Persija Jakarta. Betul. Nah, kemenangan Persija Jakarta nih Bang Fidi. Kita ngomongin apa nih? Apa emang kesalahan dari para pemain Malut di babak pertama, bukan di babak kedua ya menurut gue? Ya, di babak kedua Malut bagus. Apa di babak pertamanya pemain Malut yang masih belum bisa terbuka mainnya Bang Firly? Apa emang Persija yang menerapin aku mau nyuri gol di babak pertama? Karena ya itu yang gue bilang, dari babak pertama dari para pemain Malut ini kok pada lemes-lemes, udah itu aja sih. Kan yang pada pemain Malut, iya makanya. Jangan apa yang lemes Malut. Nah itu kalau gue dari sisi bermain dari babak pertama, kok Malut kayak staminanya agak kurang di babak pertama, dan juga bermainnya terlalu open play dari Malut, jadi banyak ruang-ruang kosong, dan sempat ada gol yang dianulir dari Bruno Tubarau. Itu kan kosong banget itu dari lini pertahanan dari Malut. Yang golnya Bruno Tubarau yang dianulir yang karena offset, itu tipis banget kan. Jadi kalau menurut gue ini memang di babak pertama ini Persija Jakarta memang mendominasi pertandingan, karena ya dari para pemain Malut ini agak-agak nggak tahu ya bermainnya, kayak menurut gua kurang semangat di babak pertama. Jadi Persija Jakarta mampu bisa mendominasi pertandingan, dan ditambah memang mungkin skema-skema dari Persija Jakarta 1-2-nya dari kaki ke kakinya sangat luar biasa, dan Persija Jakarta bermain tidak monoton. Ya betul. Variasi serangannya ada cutback, ada through pass crossing, dan juga ada crossing dari wing striker mereka. Jadi mereka tidak monoton lah untuk variasi serangan yang diberikan oleh Persija Jakarta, Bang Obil. Iya, lagi-lagi nih Bang Firly. Ya. Gua ngeliatnya nih Persija Jakarta kayak kemarin main tandang, rasa mainnya kandang. Nah itu kagak ada ngedilai-dilainya. Betul. Jadi ini ya gue bilang Persija Jakarta ini bermainnya bener-bener semangat banget ya, apalagi di babak pertama kita lihat. Mungkin di babak kedua, apalagi pada akhir-akhir mau habis, Malut yang mendominasi tuh, digempur terus kan dari Persija. Jadi ini Persija untuk awal-awal pertandingan memang bener-bener gempur banget nih mainan nih. Iya. Apalagi dengan ya itu yang gue bilang, Jordi Amat di lini tengah ini stabil banget sih lini tengah dari Persija Jakarta, dan itu mulai kendor, maaf tanpa mulai selamat setelah Jordi Amat diganti oleh Aditya Warman ini. Iya, langsung kayak ada konsentrasi kurang lah ya. Nah itu makanya, jadi ini apa ini itu loh, jadi dari Aditya Warman belajar dulu dah dari Bang Adit ya. Tapi bagus lah, bagus Aditya ya. Oke, lanjut kita pemain yang menjadi pembeda di laga pada malam hari ini siapa nih? Fabio Kauneho. Dah no comment gua. Tapi Aladin gila loh mainnya nih. Aladin gila, Fabio tapi 1 gol 1 assist. Fabio Kauneho. Ya, tapi menurut gua kalau pemain depan bagus semua, apalagi bagus semua. Alano sama Marcel. Bagus Alano itu di walaupun man of the match-nya si Alano 5 di pertandingan ini, Alano 5, tapi gue memang mungkin ya gue lihat Fabio Kauneho karena ini orang Fabio Kauneho, iya, sih. Kecerdikannya Fabio Kauneho. Iya, taruhlah. Sorry ya, ingin dikit ya. Persija Bandung punya Tonghai. Persija gue ngeliat Fabio Kauneho. Jadi Fabio Kauneho ini kecerdikan dia pada saat golnya untuk Aladin, melihat si Bruno Tubarau, dia itu jauh banget umpannya loh, dari ujung sini ke sini jauh banget itu, bisa nyampe. Jadi Fabio Kauneho sih, dan apalagi dia menciptakan gol yang sangat luar biasa. Ya udah, itu menurut gua kalau memang Alano 5 yang menjadi man of the match setelah Alano 5, Fabio Kauneho, dan memang semua lini depan dari Persija Jakarta bermain gacor. Ya, berarti nih Bang Firly dengan melihat formasi Persija dan komposisi pemain yang diturunin starting awal melawan Malut United. Ya. Menurut gue udah oke belum nih buat di laga-laga berikutnya? Apa mesti ada peracikan lagi, ntar ada pemain kayak si Jan Mota ya kan? Pemain barunya dicoba diracik lagi, apa menurut udah pas begini? Ya jadi kalau menurut gue dengan pertandingan selanjutnya menghadapi Borneo yang Bang Mobil dari berat banget nih Persija menghadapi Borneo di venue Persija.
Apa? Sebelumnya kalah kan? Kalah di 2-0 ya? di venue Borneo. 2-0. Pokoknya segitu kalah dah Iya. di venue Borneo. Tapi untuk di pertandingan selanjutnya yaitu di venue Persija bermain di JIS tanggal 3 ini berat banget yaitu menghadapi Borneo. Jadi kalau menurut gua Persija Jakarta dengan kombinasi permainan seperti ini perlu ada evaluasi lagi lah. Perlu ada evaluasi lagi bagaimana untuk kadang kalau gue lihat ya decision making yang dilakukan oleh Persija Jakarta ini terkadang masih agak ragu pengambilan keputusan dan juga untuk passing ke final third-nya sudah bagus tapi itu sekali lagi finishingnya juga masih banyak yang masih perlu dibenahi lah oleh coach Mauricio Souza bagaimana caranya untuk mengatasi semua permasalahan ini. Dan gue yakin Mauricio Souza mampu sih untuk mengatasinya. Mampu lah. Tapi tadi gue bilang mesti ada diperacikan dengan pemain baru nih kayak Jan Mota kan kemarin udah 2 laga ya. Jan Mota, Sen Patinama mungkin. Patinama juga masih ada racikan lagi ya sih menurut ya mungkin kalau memang dari pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza ingin meracik dengan pemain-pemain baru yaitu sah-sah aja tapi kan dari Mauricio Souza bilang pemain yang dinilai yang dinilai performanya bagus yang dinilai pada saat latihan mungkin dilatih bermain bagus itu yang akan diturunkan Bang Obil. Jadi mungkin kalau memang kayak Sen Patinama kan masih belum bisa menggantikan Donitri. Donitri emang sangat luar biasa juga kan mainnya. Nah ini juga karena dia itu dari Mauricio Souza tidak ada kewajiban untuk memainkan pemain baru. Seperti itu sih statement dari Mauricio Souza. Oke, nah kita ngomongin Malut nih dengan menerima kekalahan di kandang Bang Fikri. Ini gimana nih Malut nih? Dia peringkatnya nih di klasemen yang ya untuk hasil akhir skor 2-3 ya kekalahan Malut United ini saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan perolehan 41 poin Bang Obil. Di peringkat keempat di bawah Borneo FC. Jadi kalau menurut gua dengan kekalahan ini bagi Malut kayaknya udah agak jauh untuk memperebutkan gelar juara BRI Super League dari Malut. Menurut lo nih? Menurut gua karena kan pertandingan selesai sekitar kan total pertandingan 34. Sekarang 23. Sekitar 11 pertandingan lagi. 11 pertandingan untuk di BRI Super League. Jadi kalau menurut gue dengan kekalahan Malut United kayaknya udah agak semakin sulit ya untuk menyabet gelar juara dari BRI Super League dari Malut. Walaupun itu tapi masih ada di papan atas masih oke. Masih oke, masih oke. Top 4 masih oke. Ya, top 4. Sekarang kita ngomongin untuk Persija Jakarta nih. Penting banget dan ini penting. Kemenangan Persija Jakarta untuk di klasemen ini Bang. 3 poin penting ya bagi Macan Kemayoran di apalagi dua kali bermain away ya sebelumnya menghadapi Bali dan sekarang menghadapi Malut away 6 poin penting banget. Bermain away 6 poin penting banget apalagi untuk memperebutkan gelar juara BRI Super League. Mau juara nggak Persija? Mau. Ya gue kesannya momen penting tuh lagi lawan Arema tuh kepleset kan makanya itu. Nah jadi makanya Mauricio Souza mungkin dia belajar dari kekalahan pas lawan Arema. Tidak terlalu terburu-buru untuk Persija saat ini tidak terlalu memakai high defensive line kita lihat. Pada saat lawan Arema terlalu tinggi tuh garis pertahanannya karena terlalu asik menekan, karena asik nyerang. Jadi tidak terlalu memikirkan ini pertahanan. Nah, ketika juga lagi bantuan penyerangan seperti Rizky Ramaju, betul. Ada backup di belakang ada Bruno Tubarao. Ada Bruno Tubarao. Lihat. Iya, yaitu antara Bruno Tubarao sama Jordi Amat ini Jordi Amat sebagai defensive midfielder. Oke, jadi klasemen poin berapa buat Persija? Ya, Persija Jakarta sekarang berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 50 poin sama dengan Persib Bandung. Tapi sama Persib Bandung. Tapi Persib Bandung belum main. Besok main nih lawan Madura. Hari Rabu. Hari Rebo. Tanggal 26. Tanggal 26. Ya. Besok main ini dari Persib Bandung dan juga masih menyisakan 1 pertandingan by Persib. Jadi ya, tapi kalau menurut gue dengan kemenangan Persija Jakarta ini 3 poin penting untuk kalau memang Persija Jakarta terus bermain konsisten sampai akhir musim, menang terus dan ya nggak tahu Persib Bandung bisa kepleset. Ya nggak ada yang tahu ya kan? Geledak nggak ada yang tahu kan ya kalau kepleset sekali kalah kalau geledak kali aja 2 kali 3 kali kalah. Nah ya kan nggak ada yang tahu ya kan gue bilang di sini. Jadi Persija Jakarta apabila konsisten menang terus ya bisa aja menggeser Persib Bandung dari puncak klasemen dan menyabet gelar juara BRI Super League. Taruh gue amin itu.
Oke, Aduh, ya. Persija Jakarta agak selanjutnya nih kita bahas Menghadapi Borneo. wah, Borneo, Tanggal ya. 3. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Maret. Wah, menurut prediksi lo lawan Borneo gimana Bang Fir ini? Jangan dijawab. Ya, jawab. Nanti kita bahas Prediksi. pertandingan, ya. Iya, betul. Bang Fir ini ya. Di klasmen antara Persija, Persib, kalau Borneo masih bisa sebenarnya ya. Ya. Cuma karena kemarin kalah aja lawan Dewa, ya. betul Ini Borneo. makin sengit banget antara dua rivalitas ini, Persija dan Persib Bandung. Nah, walaupun gue suka Persija ya, Bang Ya. ya tetap lah. Rivalitas hanya 90 menit ya. Betul. Kedua tim ya udahlah, jangan ada namanya menghina, menghujat, Betul. apalagi mencaci maki sampai rasis segala macam. Wah. Nah, kita makin dewasa pokoknya. Betul, Ya. ya. Oke Bang Firly, ada pembahasan lagi nggak nih kita? Ya, jadi untuk semua pertandingan di Bari Super League ini tersisa 11 pertandingan yang mau ambil karena sekarang sudah memasuki 23 pertandingan. Ya. Karena total 34 pertandingan. Ya. Dan semua pertandingan ini adalah berasa final untuk semua klub di Betul. top 4. Gila, ya. Berasa final karena apa? Untuk memperebutkan gelar juara Bari Super League karena perhitungan gelar juara nanti hanya diambil dari peringkat pertama, kayak Premier League, kayak yang liga-liga luar, tidak yang diadu lagi kayak yang pas musim kemarin. Iya, Kan kalau musim kemarin kan kayak diadu lagi. Iya. Sekarang emang bener-bener yang Hitungan peringkat poin. pertama hitungan poin itu yang menjadi juara liga. Ini bener-bener sisa pertandingan ini di akhir musim berasa final bagi semua tim di top 4 Bari Super League. Puncaknya lagi Persija nanti Lawan Persib di bulan Mei. Ya, emang di akhir-akhir banget nih puncak nih tuh. Itu gua pengen buat Di venue Persija ya pokoknya. Ya. Pembahasan kali ini sedikit aja. Mungkin Bang Firly jika kita ada kata-kata Bang Firly kurang lebih minta maaf ya kan, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Segala ada kesalahan ya tadilah hanya hiburan-hiburan semata, kalau kesinggung atas segala macam maaf intinya Bang Firly. Oke Bang Firly, boleh kalau mau subscribe apa? Jangan lupa untuk di like, komen, dan share konten ini teman-teman ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian dan sahabat-sahabat kalian. Dan yang paling penting jangan lupa mobil di subscribe nih sampai 1 juta subscriber. Bisa bikin studio nih sampai ke depan-depan jalanan pokoknya. Jangan lupa yang paling penting juga nih, kalau kalian suka TikTok nih kan, mau update bola, berita tentang berita Barca, Madrid. Nah, pokoknya semua pertandingan bola-bola ya, jokes bola nih. Ya, mau timnas, update berita adanya di Bang Firly. Di follow TikTok gua Firly Muhammad. Let's go ya. Kasih jargonnya Firly. Ya. Hanya di free kick. Bahas bola santai tanpa ribet. Waduh gila, Persija. Persija. Juara nggak? Insya Allah juara, amin.